Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Lili Setiorini dari SD Negeri 2 Agle, CGP Angkatan 9, Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.2 koneksi antar materi. Model refleksi 4P yang terdiri pertama peristiwa, kedua perasaan, ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan. Yang pertama peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu 1. Mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidikan. Dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai sistem among yang bertugas menuntun murid, serta pernyataan Ki Hajar Dewantara mengenai menghamba pada anak. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis nilai-nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan momen yang paling menantang bagi saya yaitu 1. Saat melakukan aksi nyata dan penerapan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas serta di sekolah saya. Yang kedua, mengerjakan tugas yang ada di LMS dengan batas waktu tertentu, terutama tugas kolaborasi yang batas waktunya hanya singkat sekali, hanya sehari saja untuk berdiskusi dengan rekan CGP dan kemudian kita disuruh langsung mempresentasikan kepada fasil. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 membahas tentang konsep pendidikan dan pengajaran sesuai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana guru itu menuntun dan guru merupakan sistem among, di mana guru dalam menuntun harus memperhatikan karakteristik anak didik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Pada modul 1.2 mewujudkan konsep tersebut dengan penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat pencerahan dan bersyukur dapat menambah ilmu yang bermanfaat bagi pembelajaran. Selain itu, saya merasa bersalah karena sebelumnya melakukan pembelajaran yang tidak berpihak pada murid. Jadi saya harus melakukan perbaikan dan pembenahan dalam pembelajaran ke depannya, serta merasa tergugah untuk melakukan praktik baik dalam inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentunya selalu memperhatikan karakteristik anak didik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang berikutnya, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa satu pembelajaran yang baik, bahwa murid hanya duduk saja, diam dan mendengarkan, serta pembelajaran hanya berpusat pada guru saja. Yang kedua, guru hanya bertugas menyampaikan ilmu dan tidak melihat materi dapat diserap oleh murid atau tidak, karena saya hanya memperhatikan aspek kognitif saja dan hanya mengejar target KKM. Yang ketiga, kolaborasi dengan teman sejawat serta refleksi diri saya merasa tidak dibutuhkan. Namun sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu, yang pertama menjadi guru yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna bagi anak didik saya. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, menggerakkan komunitas praktisi dengan aktif di berbagai komunitas praktisi seperti forum KKG. Yang keempat, kolaborasi dengan berbagai pihak seperti komite, wali murid, dan pihak-pihak lain yang tentunya dapat mendukung pembelajaran di kelas.
Yang berikutnya, penerapan rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah satu, berpihak pada murid, di mana saya sebagai guru harus bersikap sistem among atau menuntun. Saya harus memperhatikan karakteristik murid dalam setiap pembelajaran, dan saya harus memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam. Yang kedua, lebih inovatif. Saya harus menciptakan hal-hal baru dan berani berkreasi. Yang ketiga, reflektif. Saya harus berpikir terbuka dan bertanya pada diri. Dalam setiap akhir pembelajaran atau kegiatan, saya harus merefleksikan apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah benar dan sesuai dengan karakteristik anak didik saya. Yang keempat, mandiri, berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Dalam hal mandiri, kita dapat memperbaiki kompetensi diri kita agar lebih unggul dan bermanfaat baik bagi pembelajaran. Yang kelima, kolaborasi. Dalam hal ini saya bekerja sama dengan teman sejawat dan komunitas praktisi, misalnya dalam forum KKG. Dalam hal ini kami dapat bertukar pikiran tentang inovasi-inovasi pembelajaran yang telah dilakukan. Dan di sini kami juga dapat melakukan perbaikan pembelajaran yang bermanfaat bagi anak didik kami. Serta saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang berguna untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Pelatihan-pelatihan tersebut baik daring maupun luring yang dapat bermanfaat untuk anak didik saya. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.